Lu sadar nggak sih, di usia 20-an ke atas, obrolan tongkrongan mulai berubah. Kalau dulu masih soal Mobile Legend, ngebahas idol K-pop atau nongkrong sampai subuh, sekarang obrolannya mulai ke arah, "Bro, kapan nikah?" Dan tiap kali ditanya, jawaban paling klasik pasti, "Nabung dulu lah." Tapi jujur aja deh, nabung buat nikah tuh kadang kerasa kayak mimpi doang. Harga catering, gedung, cincin, dekor, bisa bikin kepala pusing 7 keliling. Belum lagi kalau pasangan atau keluarga punya ekspektasi gede. Pertanyaan sebenarnya, gimana caranya kita bisa nabung buat nikah tanpa bikin hidup sengsara? Nah, di video ini gue bakal kupas tuntas langkah-langkah praktis dan strategi simple biar nabung nikah nggak cuma wacana, tapi beneran kejadian. Oke, coba kita jujur sama diri sendiri. Kenapa banyak anak muda gagal nikah? Bukan karena nggak punya jodoh, tapi karena duitnya belum siap. Realita pahitnya, biaya nikah di Indonesia tuh bervariasi banget. Mulai dari 30 jutaan sampai ratusan juta, tergantung gaya yang lo mau. Ada yang sederhana di KUA, ada yang megah di hotel bintang 5. Tapi intinya, nikah itu perlu modal. Masalahnya, banyak dari kita yang gajinya pas-pasan. Kadang belum cukup buat bayar kos, bensin, cicilan motor, sama jajan kopi tiap sore. Belum lagi godaan liburan, gadget baru, dan lifestyle medsos yang bikin pengeluaran bocor halus. Jadilah nabung buat nikah sering mentok cuma jadi niat baik, tapi duitnya nggak pernah kekumpul. Poin pertama, tentuin target yang jelas. Lu nggak bisa nabung kalau nggak tahu tujuannya. Nikah itu nggak kayak nabung buat beli kaos diskon di mall. Lu harus tahu kira-kira butuh berapa. Misalnya, lu dan pasangan pengen nikah sederhana di kampung dengan 500 tamu. Total biayanya mungkin 50 jutaan. Atau pengen di kota besar dengan 200 tamu, di gedung kecil bisa 80 juta. Kalau lu nggak punya target, nabungnya bakal ngambang. Contoh lu butuh 60 juta dan pengen nikah 2 tahun lagi. Berarti lu harus nabung 2,5 juta per bulan. Nah, angka ini bikin lu lebih realistis. Bisa nggak Vi gue kumpulin segitu tiap bulan? Poin kedua, bedain nabung nikah sama nabung lain. Ini kesalahan klasik. Lu campurin semua tabungan jadi satu. Tabungan buat darurat, buat jalan-jalan, buat nikah, campur aduk. Hasilnya, ia bocor mulu. Solusi gampangnya, bikin rekening khusus. Rekening ini jangan pakai kartu ATM, biar nggak gampang diambil. Atau bisa juga pakai instrumen kayak deposito, reksadana pasar uang, atau tabungan berjangka yang ada penalti kalau lu tarik sebelum waktunya. Contoh relatable, gue punya temen yang tiap kali gajian, langsung auto debit 1 juta ke rekening nikahnya. Awalnya kerasa berat, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan ajaibnya, duitnya nggak kepake buat beli iPhone baru. Poin ketiga, terapin pola hidup hemat. Lu nggak bisa berharap nabung banyak kalau gaya hidup lu masih jor-joran. Kopi kekinian tiap hari 30.000 kali 30 hari sama dengan 900.000 sebulan. Padahal itu udah cukup buat nyicil dekorasi nikahan. Bukan berarti lu harus hidup menderita, tapi coba bikin prioritas. Mau nikah lebih cepat? Ya korbankan dulu nongkrong fancy. Mau nikah 10 tahun lagi? Ya silahkan lanjut lifestyle hedon. Contoh nyata, ada pasangan yang rela berhenti traveling demi fokus nabung. 2 tahun kemudian, mereka bisa nikah tanpa utang. Sementara temennya yang tiap bulan healing ke Bali, sampai sekarang masih bilang, tabungan gue minus. Poin keempat, cari sumber income tambahan. Ini rahasia yang sering disepelein. Kalau gaji lu sekarang cuma cukup buat hidup bulanan, ya jangan ngarep tabungan nikah bakal tebal. Solusinya, cari side hustle. Jualan online, jadi freelance, atau kerja part-time. Banyak anak muda yang bisa ngumpulin puluhan juta cuma dari kerja sampingan. Misalnya, lu bisa desain, jual jasa logo di Fiverr, atau suka foto? Jadi fotografer kecil-kecilan tiap weekend. Setiap tambahan income, langsung masukin ke tabungan nikah. Jangan dipakai jajan. Poin kelima, komunikasi sama pasangan. Ini poin penting yang sering dilupain. Nikah itu bukan cuma urusan lu sendiri, tapi juga pasangan. Kalau lu nabung mati-matian tapi pasangan gak sejalan, ya percuma. Ngobrolin, target biaya. Siapa nabung berapa? Apa yang bisa ditekan biayanya? Contoh, lu pengen gedung, pasangan pengen pesta di rumah. Kalau sepakat, bisa hemat puluhan juta. Dan komunikasi finansial sejak sebelum menikah itu latihan buat rumah tangga nanti, biar nggak kaget sama realita. Poin keenam, punya rencana B cadangan. Kenyataan kadang nggak sesuai harapan. Lu udah nabung 50 juta, tiba-tiba inflasi naik, harga vendor naik, atau ada kebutuhan mendesak. Makanya, punya plan B itu wajib. Entah dengan mengurangi jumlah tamu, nyari venue alternatif, atau bikin acara lebih sederhana. Ingat, tujuan nikah itu sah secara agama dan negara, bukan pamer pesta mewah. Banyak pasangan sekarang milih yang intimate wedding, yang tamunya cuma 50-100 orang.
Lebih hemat, tapi malah kerasa lebih hangat. Pada akhirnya, nabung buat nikah bukan cuma soal uang, tapi soal disiplin, komitmen, dan kerjasama. Kalau lu bisa konsisten nabung buat nikah, itu tanda lu udah siap masuk ke fase hidup yang lebih serius. Ingat, pesta nikah itu cuma sehari, tapi kehidupan setelahnya bisa puluhan tahun. Jangan sampai demi sehari mewah, lu harus sengsara puluhan tahun bayar utang. Jadi lebih penting punya tabungan rumah tangga setelah nikah, daripada habis-habisan di resepsi. Jadi intinya ada 6 langkah yang bisa lu terapin. Tentuin target jelas, pisahin tabungan nikah, hidup lebih hemat, cari income tambahan, komunikasi sama pasangan, siapin plan B. Kalau lu bisa konsisten jalanin ini, nikah bukan lagi mimpi, tapi target yang benar-benar tercapai. Dan gue mau nitip satu kalimat buat lu pikirin. Lu nikah itu buat bangun rumah tangga, bukan buat show off ke orang lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin banyak orang terbantu buat wujudin pernikahan impiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.